5G Podcast. Genuine, generous, goodness, glow and grow. Woo! Jadi kita harus asli ya, nggak ada yang tipu-tipu. Betul, tipe-tipe. Lalu yang terakhir itu harus bertumbuh. Iya, grow. Nah, lo kalau di gereja nggak bertumbuh, berarti ada yang salah sama diri lo. Bukan gerejanya ya, bukan gerejanya. Bukan gerejanya, bukan pemimpin gerejanya juga, tapi diri lo sendiri. Oke, nah hari ini kita mau ngebahas tentang FOMO, ya, bukan homo, ya, itu Beda beda ya, jauh ya, jauh. beda jauh nih. FOMO. Ya, FOMO, ya kalau ngomong agak cepet sih agak sama ya, Iya. tapi pengertiannya beda. Nah, FOMO itu fear of missing out, ketakutan ketinggalan, Sesuatu. khawatir nggak up to date, ya Iya. kan? Entah Kayak itu tren atau barang. Betul. Atau makanan apa. kemarin. Waduh, makanan. Iya, betul. Iya, makanan. Gara-gara makanan selepe, ya kan? Tapi yang diincar bukan makanannya, Nah. bungkusannya. Betul. Iya. Tapi gara-gara itu kemungkinan COVID makin tinggi juga. Kayaknya Iya. gara-gara itu, ya kan? Waduh. Nah, itu dia. Tapi kita nggak mau bahas yang itu. Kita mau bahas tentang fear of missing out. Nah, hari ini kita udah kedatangan dua anak muda yang memperhatikan fear of missing out ini semakin mengerikan. Tinggi juga kayak COVID gitu kan? Iya, waduh. Betul, ya kan? Apalagi kalau udah berbau Korea. Nih Bisa. kita kedatangan yang namanya Bro Kevas. Ini orang anak muda, ini orang. Emang dia orang. Iya, ini orang. Aduh, Betul. salah. Orang. Saya faktor hujan jadi agak Faktor gimana. hujan. Seorang ya, seorang. Thank you Bro Kevas sudah datang Yo. sama kita. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang fear of missing out. Nah, ini ada Adrian Koe. Ini filsuf milenial. Jadi kalau teman-teman follow IG-nya Adrian Koe, lihat filsuf isinya semua. Kagak ada istrinya ya? Ada ya, tapi cuma dikit ya. Langsung di deskripsi malah. Oh, di deskripsi. Mantap sekali, luar biasa. Buat nandain aja. Nandain. Iya. Biar nggak direbut sama yang lain. Nah, mungkin Bro Kevas bisa Oke. perkenalan dulu deh. Bro Kevas itu siapa, apa, dan bagaimana, dan berasal dari mana, begitu. Oke. Ya, jadi salam kenal mungkin untuk semua yang mendengarkan. Nama aku Kevas. Ya. Aku umur 24 tahun ini dan kita sama ya sama Kokoe. Seumuran Kita kan? Seumuran. bukan umurnya. Kita sama-sama dari GB Petamburan. Jadi ya anak Petamburan kita berdua ini. Jadi gereja sejarah. Waduh. Oh, gitu. Sejarah. Sejarah. Gereja GBI bersejarah. Oh. Ya. Nah, kalau Adrian, Ya, nama saya Adrian, salam kenal teman-teman. Sama kayak Kevas dari GBI Petamburan. Ngulang lagi. Ulang lagi. Jadi sehari-hari saya staff full time di gereja. jadi tiap hari 24 jam di gereja. Waduh. Oh iya. Menggenapi Available 24/7. Hatinya. Oh, hatinya. Tubuhnya bisa kemana-mana tetap. Oh, benar. Menggenapi Mazmur lebih baik satu hari di pelataran. Gitu. Nah, hari ini kita mau ngomongin FOMO, ya kan? Nah, awal mulanya kemunculan FOMO itu kapan sih tepatnya, atau mungkin baru-baru ini orang baru aware tentang FOMO, atau mungkin di tahun 90-an, 80-an sudah ada sebenarnya FOMO. Mungkin siapa yang mau jelaskan? Dari opini kalian. Karena Kevas backgroundnya psikologi. Oh gitu ya. Waduh. Jadi kasih ke dia aja ya. Kayaknya Kevas paling berkompeten menjawab. Monggo. Oke, sebenarnya kalau dibilang aku juga ahli mah enggak juga sebenarnya. Tapi pelajarin ya. Ya adalah. Kalau sebenarnya kalau ditanya asal muasal sih, dari mana asalnya sebenarnya ya banyak diperdebatkan lah. Enggak, orang juga enggak. Tepatnya nggak ada. Iya, tepatnya tuh. Nggak ada jawaban pasti. Iya, tapi mungkin pertama-tama dimulai di term ini tuh digunakan itu oleh seorang researcher marketing strategis gitu. Sebenarnya ini dalam dunia bisnis atau dunia
marketing gitu, fear of missing out ini pertama kali di term ini tuh ada gitu. Karena memang kayak misalnya kayak contoh yang kemarin aja kita sempat alamin kalau ada satu produk yang menggemparkan banget, yang benar-benar mengundang orang itu untuk wajib dapat tuh. Wajib dapat rasanya, iya. Dan ini banyak digunakan strategi-strategi orang iklan mungkin, orang marketing untuk bisa memaparkan kalau produk ini tuh lu harus punya. Kalau lu nggak punya, lu lagi ketinggalan sesuatu, lu mungkin bisa dijauhkan oleh dan sosial. Limited edition. Iya, bahkan nggak cuma limited edition loh. Nah, misalnya contoh, kalau misalnya ada iklan shampoo yang katanya bisa menghilangkan 99% dari ketombe, hilang semua. Dan lalu di iklan itu dipaparkan sebuah scene kalau misalnya lu nggak pakai mungkin ada cewek-cewek nggak deket ya. Iya. Menimbulkan sebuah ketakutan. Kenapa harus cewek gitu? Ya ada marketingnya. Oh. Ada. Saya pakai ketombe bukan hilang, malah rambutnya hilang. Waduh. Bahaya. Bukan sampo kayaknya. Nah, itu tadi sebenarnya itu teknik marketing gitu ya. Salah satunya awalnya bisa. Nah, mungkin kita bisa juga lihat dari iklan-iklan yang ada yang mungkin di televisi ataupun di YouTube gitu kan, kalau kita lagi nonton YouTube. Sepertinya memang diarahkan seperti itu gitu ya. Nah, ketika FOMO muncul dan memang tidak ada tepatnya kapan munculnya begitu, apa sih yang bisa orang lakukan ketika dia tidak dapat sesuatu itu? Dampaknya tuh apa? Misalnya kayak kemarin tuh ya, nggak dapat, mungkin dia bisa bunuh diri kah atau apa? Dampaknya sampai seperti itu kah? Depresi, stres, sedih, takut dikucilkan. Ya, paling ngeri bahasa kerennya dibully gitu kan. Oh, lo mah nggak keren kan gitu. Kayaknya dalam lingkungan sosialnya. Gitu. Iya, kadang memang kadang ada dari dua sisi ya. Kalau kemarin aku juga sempat bahas dengan Koko Adrian. Kadang ada satu sisi di mana sosial tuh kayak nggak menerima kalau misalnya kita nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, pokoknya nggak ngikutin norma yang seharusnya gitulah. Tapi di satu sisi itu sisi sosial yang nggak menerima. Tapi kadang ada juga bahkan dari diri kita doang. Padahal sosialnya nggak masalah loh kalau misalnya kita nggak ikut-ikutan, mungkin nggak beli produk ini pun. Kadang sosialnya biarin aja, kalau lu nggak beli ya nggak masalah juga. Tapi cuma ada di dalam diri sendiri doang misalnya. Rasa takut, rasa cemas kalau gue nggak beli ini, gue akan dikucilkan, gue nggak akan disukain. Padahal mungkin orang-orang lain nggak mikir kayak gitu. Pak, jadi sebenarnya ketakutan itu muncul dari diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau dari ngomongin Alkitabnya nih, Bro Adrian, kayak begitu kan seperti kalau bilang nggak pede ya, nggak pede atau dianya sendiri yang tidak menerima keadaan karena dia tidak bisa up to date. Ya, malah menekan diri sendiri. Gitu kan? Misalnya kayak sneakers, kalau nggak yang begini, kalau nggak yang 3 garis, nggak keren, gitu kan? Padahal lokal sekarang brandnya oke. Gitu. Nah, apalagi yang dari Bandung gitu-gitu mantap-mantap loh itu. Oh, dipakai Jokowi ya? Dipakai Jokowi. Ya, kemarin yang ada heboh tuh di Shopee cuma 1 menit 56 detik 5.000 pasang malah laku langsung. Lokal. Ya, gimana tuh ngebahasnya tentang dari sisi kebenaran firman Tuhan? Ya kalau misalnya kita lihat di Alkitab, emang Alkitab jelas nggak bahas soal FOMO. Iya. Dan itu bukan alasan buat kita lalu berkata FOMO ini nggak ada di Alkitab atau nggak ada di Alkitab. Ya emang nggak ada. Dilarang merokok juga nggak ada di Alkitab kan? Karena belum ada. Nggak ada ditulis di situ. Adanya di pom bensin dilarang merokok. Iya benar sih. Sama di rumah sakit. Nah, cuman tuh kalau misalnya kita sama-sama cari tahu, FOMO itu ternyata kan punya akar yang sama dengan anxiety, berakar dari situ. Dan Alkitab banyak ngomong soal ini, terutama Tuhan Yesus sendiri. Yeah. Jadi artinya rasa atau indikasi dari FOMO ini sebenarnya udah dialami bahkan dari zaman Alkitab. Israel kuno waktu itu berarti ya. Lalu
kalau kita lihat di situ jelas-jelas kan Tuhan Yesus bilang janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan kamu pakai, minum. Kalau saya melihat di situ rasa khawatir itu muncul dari mana? Ketika orang-orang mulai membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Kenapa kok dia bisa makan ini? Aku mungkin enggak. Kenapa kok orang bisa pakai pakaian ini? Bisa jalan-jalan, traveling. Everyday lagi gitu. Nah itu maksudnya yang. Padahal itu kerjaannya kan ya? Iya kerjaannya. Blog traveler. Kita yang nanya itu orang kantoran, ya nggak bisa tiap hari jalan-jalan. Susah. Gitu. Jadi emang intinya kita harus tahu benar-benar apa yang balik ke diri sendiri. Diri kita sendiri, apa yang emang sesungguhnya kita perlukan. Jadi jangan lihat kebutuhan saya sama Kevas kan nggak mungkin sama gitu. Betul. Nggak mungkin. Kevas single kan? Not available. Not available. Single but not available. Oh gitu. Tapi belum sah gitu. Dia udah nggak single juga sih. Ya intinya misalnya gitu, saya udah menikah dengan orang A, nggak mungkin Kevas atau Bro Daniel atau Mang Cipto berpikir istri saya harus kayak istri Adrian. Beda. Mungkin beda gitu. Dan jangan berpikir bahwa kalau misalnya ini sama, misalnya ini banyak dialami sama orang-orang seusia saya, Bang Cipto yang belum menikah, apalagi di Indonesia. Umur segitu kok kamu belum menikah sih? Akhirnya rasa khawatir itu kan mulai muncul gitu. Padahal belum tentu semua orang emang harus menikah pada satu range usia yang sama. Iya, betul. Karena mungkin lingkungan tadi seperti Bro Kepas bilang ya, lingkungan yang membuat norma itu sepertinya seperti tertulis tapi tidak gitu kan. Orang harus menikah anak muda tuh umur 25 tahun, apalagi wanita kalau udah 27 tahun tuh katanya udah lampu merah kan gitu. Kan lampu merah habis lampu merah ada hijaunya lagi kan gitu. Enggak lampu merah terus kan. Itu yang lupa lingkungan gitu. Nah, ketika kita ngomongin FOMO tadi, penerimaan diri kita, lalu ya mungkin orangnya nggak mengucap syukur kali ya. Begitu ya. Mungkin itu ya. Tapi kan bicara tentang mengucap syukur mungkin tentang pembaharuan budi dan pendewasaan rohani. Nah itu menurut Bro Adrian gimana tuh? Pasti berpengaruh gitu. Kalau misalnya dilihat ya kan nggak gampang mengucap syukur ketika lo buka Instagram temen lo lagi ada di Bali, lo ada di kamar kan gitu. Iya. Masalahnya waktu zaman Alkitab untungnya nggak ada Instagram. Iya benar. Nggak ada sosial media. Tidak ada. Mungkin kalau ada sosial media, Paulus jalan-jalan yang lain enggak kan gitu. Terus cuman di Yerusalem. Paulus jalan-jalan. Iya. Nah itu gimana tuh? Kan nggak mudah mengucap syukur kayak Daniel mungkin misalnya kan gitu. Sampai sekarang masih jomblo, ya kan? Kok tahu? Kok diceritain bapak soalnya. Gitu. Iya. Iya. Temen-temennya tiap weekend nonton. Nah itu kan nggak mudah gitu kan. Apalagi buka Instagram, buka Facebook. Jalan lagi. Gua di rumah. Kalau nggak mau bokap ke Depok kan gitu ya. Nah itu gimana tuh menyikapinya? Balik lagi ya. Menemukan identitas diri kita itu akan menentukan kedepannya kita apakah bisa meminjam istilah almarhum Bang Radit, utuh dan asli. Keaslian seseorang itu tidak ditentukan dari keaslian orang lain. Beda dengan produk ya. Produk ya kalau ada satu yang asli ya yang lain ikut standar yang asli. Bahkan ya itu. Tapi menjadi diri sendiri itu kan bicara tentang uniqueness. Satu keunikan yang justru semakin kita unik harusnya kita makin bahagia harusnya. Bukannya dengan kita menjadi makin sama dengan orang lain, kita malah jadi kayak feeling happy atau dengan kita begitu jadi kayak saya diterima. Justru Allah itu kan menerima kita, menciptakan kita bahkan dengan perbedaan. Itu yang harus sama-sama. Kita tuh ada tuh genuine. Makanya. Jadi kita harus asli, man.
Harus. Jadi 5G podcast tuh asli. Asli. Nggak ikut-ikutan yang lain. Kita bahasnya beda soalnya. Yang lain close the door, kita open the doors. Waduh. Penerimaan kita, acceptance. Kita menerima orang-orang berdosa di sini. Kita hanya mengambil referensi tapi tidak mengikuti. Iya. Kalau yang lama mau ikutin kita nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, gimana sih caranya tahu orang sudah apa ya? Kalau bahasa terpapar sama FOMO, gitu. Itu taunya dari mana? Bro Kepar. Mungkin di satu kasih catatan dulu kali ya. Nggak ada tuh FOMO itu bisa dibilang sebuah fenomena. Bukan Jadi, sindrom. bukan mental illness, bukan gangguan. Karena nggak ada tuh, misalnya datang ke psikiater atau datang ke psikolog. Saya FOMO nih. Kamu didiagnosa FOMO, nggak ada sebenarnya. Nggak ada diagnosa kayak begitu. Berarti kita harus bikin meluruskan dulu bahwa ini bukan mental illness, Iya, gitu ya. Bukan kegilaan gitu. Ini sebuah fenomena. Nah, tapi memang di baliknya itu kayak tadi, Ko Adrian juga sempat udah singgung tentang anxiety di baliknya, rasa takut, yang mungkin itu bisa berhubungan dengan mental illness, dengan gangguan-gangguan. Karena memang walaupun FOMO itu nggak pernah dikategorikan sebagai mental illness, kayak misalnya depresi atau gangguan kecemasan, nggak pernah kan. Tapi memang kenyataannya perasaan-perasaan ini real. Gitu. Perasaan-perasaan ini, emosi-emosi ini nyata gitu kan. Perasaan untuk di left out, untuk perasaan untuk ditinggalkan, itu perasaan yang mengerikan sebagai manusia. Tapi kan akhirnya bisa jadi memunculkan mental illness tadi kan, dari FOMO. Bisa. FOMO yang berlebihan tadi, karena dia sudah terpapar mungkin, akhirnya itu tadi mungkin bisa gila kali ya. Ya, kalau berlebihan mungkin bisa ya. Karena tadi mungkin apakah terlalu membandingkan diri dengan orang lain sampai nggak bisa menerima diri sendiri. Betul. Wah, itu udah kompleks lagi. Mungkin setiap individu punya kasusnya masing-masing ya. Tapi tadi betul banget kalau berlebihan bisa menyebabkan. Tapi ada nggak satu atau dua hal yang kita bisa lihat dari orang yang dia terpapar FOMO tadi? Mungkin kita bisa bertanya sama diri sendiri ya. Ini memang butuh mungkin kesadaran sama diri sendiri tentang apa yang dirasakan. Ya pertama-tama perlulah kita self-aware. Kita sadar dengan apa yang kita lagi alami di dalam diri kita. Dan kita mungkin bisa mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Apakah saya merasa takut atau cemas ketika melihat teman-teman melakukan aktivitas tanpa saya? Misalnya, itu kan salah satu ketakutan, salah satu gejala dari FOMO ya. Ada juga mungkin pertanyaan, apakah saya tuh merasa takut atau cemas ketika melihat orang lain tuh memiliki sesuatu yang saya nggak miliki? Gitu. Ada lagi misalnya, apakah saya merasa takut atau cemas ketika tidak melakukan apa yang orang lain lakukan? Dan mungkin bisa juga, apakah saya merasa takut atau merasa cemas ketika saya tidak diterima orang lain ketika tidak melakukan apa yang sedang orang-orang lain lakukan. Gitu. Jadi bertanya kepada diri sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ya. Ya. Karena sebenarnya kita bisa aja sih kayak memberikan sebuah list. Ini loh contoh-contoh kamu lagi mengidap FOMO misalnya. Itu cari di artikel online itu banyak banget. Tapi back to yourself. Iya, yang aku pengen angkat di sini itu kita harus juga bisa aware sama diri sendiri. Jadi kita nggak cuma ngelihat, wah kalau ngelihat di online, wah ini gua banget nih, berarti gua lagi FOMO gitu. Itu kan seakan kita itu diarahkan, iya. Tapi aku juga mau kita bisa self-aware, bisa sadar dengan apa yang kita lagi rasain diri sendiri, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel itu tadi. Sehingga ya kita bisa semakin sadar lah dengan mengenal diri sendiri. Oh ternyata ini ya, ini yang ngebuat gua takut ya, ternyata ya hal-hal ini yang membuat gue cemas. Jadi mulai menemukan, mengenal diri lebih lagi, ada kesadaran diri yang terbangun. Ini akan menjadi jauh lebih baik sebagai individu daripada sekedar ngelihat satu list tanda-tanda terus mendiagnosa diri ini gue gitu. Gitu langsung apa namanya? Wah, kayaknya gue FOMO tuh. Tanpa bertanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu ya. Nah, mungkin Daniel ada yang mau ditanyain? Nah, iya. Siapa tahu FOMO juga. FOMO karena jomblo. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu bikin aku mikir sih. Gitu nggak ya? Nah, dari situ tuh aku kepikiran begini nih. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kayaknya banyak
anak-anak milenial yang mempertanyakan itu ke diri mereka sendiri dan banyak memang mereka itu mengidap FOMO ini. Nah, kenapa FOMO itu banyak terjadi, banyak dirasakan itu oleh anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang ini. Kenapa gitu? Termasuk lo ya? Enggak sih, untungnya enggak. Tapi coba tanya dulu nanti itu, tanya sama diri sendiri. Siapa tahu FOMO karena jomblo gitu kan. Jangan ditekankan jomblonya. Ya boleh ditekan. Iya. Oke, Mas. Tadi Ko Adrian sempat udah singgung juga sih. Emang di Alkitab tuh nggak ada zamannya. Tapi memang perkembangan teknologi itu kayak membuka ruang sangat besar, terutama untuk FOMO ya. Untuk FOMO. Karena gini, biasa di sosial media itu yang ditampilkan apa? Kalau Instagram, yang ditampilkan apa? Foto. Di Facebook, ya foto, video, apapun itu, status update. Oh, aku lagi di sini, aku lagi makan ini. Iya, misalnya, apapun itulah. Membuat seseorang itu lebih mudah untuk membandingkan diri karena tahu apa yang lagi dilakukan sama orang lain. Jadi cemburu gitu ya? Iya, ada semacam keirian mungkin. Jadi itu benar-benar teknologi, karena kita kan milenial ya dibilang. Milenial itu generasi yang digital banget gitu. Dan apalagi lagi pandemi begini, semuanya beralih ke online. Dan teknologi ini ibaratnya benar-benar sangat menopang seseorang itu untuk bisa melihat, membantu banget seseorang bisa melihat, oh dia lagi ini, oh ada yang seperti ini, aduh kok diri gua nggak sebaik diri orang ini ya. Wah, itu mempermudah banget emang teknologi itu. Jadi karena faktor digital mungkin kan akhirnya banyak generasi Z sekarang ya. Gen Z. Alpha. Ya, yang pakai udah. Jadi mereka lebih rasa khawatirnya tidak up to date itu semakin tinggi gitu ya. Nah, beda sama mungkin generasi-generasi yang sudah berpikiran JOMO tadi, joy of missing out. Artinya apa? Mungkin masa bodoh ya. Lo mau bikin apa? Yang penting gue bikin begini dengan hobi gue, dengan kesenangan gue. Nah itu apa namanya? Bisa mengobati nggak sih seperti itu dengan rasa masa bodoh gitu loh? Karena sebenarnya paradoksnya ya. Sebenarnya kalau kita lagi melakukan aktivitas apapun gitu, apapun yang sedang kita lakukan, ya kenyataannya memang kita lagi ketinggalan hal-hal yang sedang berlangsung di dunia ini. Kadang kita tuh suka merasa kita itu tokoh utama, pusat dari alam semesta ini gitu. Seakan-akan semua tuh harus sesuai, berputar, berrotasi. Kita. Iya. Padahal kenyataannya kalau kita lagi melakukan sesuatu, ya dunia tetap jalan, tetap lakukan. Dan banyak hal yang sebenarnya kita ketinggalan gitu kan? Iya, sebenarnya banyak. Gitu kan, nggak bukan faktor mungkin apa, karena apa ya, kayak tadi digital ngomongin FYP, berarti FYP kan, ngerti FYP lah ya. Jadi apa namanya, yang hashtagnya banyak gitu kan, dilihat kayaknya harus lakukan ini gitu kan, semuanya ikutan. Sekarang yang lagi rame tuh di TikTok nyanyi. Lo omongin gue bodoh. Semuanya ngikutin gitu kan. Nah itu mungkin FOMO juga gitu ya. Nah mungkin ya karena hashtag tadi apa namanya, sehingga bisa menimbulkan satu tren gitu. Nah padahal tren lain di belahan dunia lain berbeda gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin apa namanya tren, nggak harus sama dengan orang lain, nggak masalah sebenarnya. Gimana Pak? Iya, karena tadi kok juga singgung juga, semua orang unik. Semua orang memiliki ketertarikannya sendiri, semua orang punya kepribadiannya sendiri. Nggak bisa dipaksakan satu hal yang disukai lagi sama orang lain gitu. Semua orang unik gitu. Jadi memang salah satu yang perlu kita sadari juga ya, kita perlu enjoy dengan apa yang kita lakukan. Kita senang, kita menikmati dengan apapun yang kita lakukan. Bahkan sekedar mungkin ngobrol sama teman, sekedar ya mungkin nonton serial TV yang kita lagi sukain. Ya itu Piala Euro sekarang, Euro iya kan. Jadi walaupun sendiri nontonnya ya kan. Ya, kayak saya misalnya saya nggak ngikutin sepak bola.
yang lain pada ngikutin sepak bola. Yang lain nonton Euro, saya nontonnya NBA playoff. Kan saya nggak perlu harus menjadi seperti mereka untuk menemukan kebahagiaan NBA saya. Ada. Masih ada. Saya kira nggak ada. Saya terakhir ngikutin NBA itu zamannya Tony Kukoc, Michael Jordan. Lu kagak tahu kan, lu kenal Michael Jordan doang. Ada Scottie Pippen. Nah, lu. Ini kalau kita soalnya udah tua gitu. Nah, ini kita ngomongin FOMO. FOMO kan mungkin berpikir hanya ada di kalangan biasa. Tapi ada nggak sih Adrian dari kalangan hamba-hambanya yang FOMO juga? Mungkin hamba-hambanya maksudnya hamba siapa ini? Hamba-hamba Tuhan. Nanti saya soalnya baru dapat WA. Saya kurang ada seorang pendeta bilang saya nggak gitu suka dengar istilah hamba-hamba Tuhan. Oh gitu. Padahal Tuhannya disebut kita sahabat, kita kan masih nyebut diri hamba. Tapi generalnya ngomongnya hamba Tuhan. Ya, oke. Atau kalau mau ngomong lebih spesifik, anak-anak yang sudah lulus dan baru lulus dari STT lah, gitu. FOMO nggak sih mereka? Oh banyak. FOMO-nya karena apa? FOMO-nya gini. Pelayanan ya? Pelayanan. Lah dia dapat panggilan kok, saya enggak. Lihat deh, dia ada di flyer di mana-mana. Saya enggak. Aduh. Ya, kira-kira seberapa penting sih flyer buat hamba Tuhan? Ya, itu kerjaan saya sih, bikin e-flyer jadi. Buat saya penting banget. Ya, jadi artinya identitas rohaniwan dalam artian ya. Rohaniwan itu akhirnya banyak mereka mendefinisikan dirinya, memaknai diri sebatas ketika saya muncul. Seleb pastor. Seleb gram pastor. ya sebatas itu maksudnya. Yang artinya tadi kembali lagi yang seperti saya bilang, kan nggak semua orang panggilannya sama. Unik lah. Ada di tempat yang berbeda-beda gitu. Ada yang orang yang mungkin dia dipanggil menjadi pastor di satu media sosial, tapi mungkin emang ada seorang pendeta yang dipanggil untuk hanya menggembalakan satu tempat gembala yang baik. Ya tempat yang kecil. Bahkan kebayang nggak sih kalau misalnya semua pendeta di daerah lalu pendeta jalan-jalan harus gitu, matilah. Nggak ada yang mengembalakan. Oke. Jadi balik lagi kepada panggilan dan juga kesadaran diri sendiri. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi seperti tadi Bro Adrian bilang di awal, unik. Betul. Jadi harus menyadari keunikan kita masing-masing. Gitu ya. Dan kalau mau menjadi sama ya harusnya menjadi sama seperti Yesus, bukan sama yang mayoritas, tapi sama mungkin, seperti Kristus. Kalau kita mungkin di dunia pelayanan bersinergi gitu ya dengan mereka, sehingga ya ada pelayanan yang bisa kita kerjakan bareng, tapi tetap tempatnya beda, gitu kan. Ikan aja ada ikan laut, ada ikan air tawar. Nah, kita manusia juga begitu ya. Nah, jadi apakah tingkat FOMO di hamba-hamba Tuhan gede atau apa? Gede. Persentasenya tuh seperti apa sih? Tinggi atau rendah? Atau pernah ada yang curhat, "Kadrian, gua nggak ada pelayanan nih, kayaknya gua useless banget. Lulus kuliah dari STT, kayaknya nggak kayak hamba Tuhan," gitu kan. Ada yang pernah curhat gak sih kayak gitu? Ada ya? Ada. Sedih nggak? Satu sisi ya miris, maksudnya mirisnya pertama yaitu karena pelayanan hanya didefinisikan ketika seseorang berada di mimbar. Padahal nggak harus seperti itu. Gitu. Tuh, ingat. Jadi jangan mimbar megang. Dan mungkin yang tadi saya tertarik dengan saya tertarik dengan kata-katanya Bang Cipto ketika tadi menyampaikan mengenai JOMO, Joy of Missing Out, yang adalah Yesus sendiri. Kalau teman-teman ingat, Yesus itu adalah orang yang waktu itu dia adalah seorang rockstar. Kalau misalnya sekarang kemana-mana dia pergi pasti ada kerumunan. Bodyguard juga bodyguardnya 12 orang. Kerumunan di mana-mana pasti nyamperin dia. Tapi yang menarik adalah dia lebih cenderung memilih untuk menyendiri. Berkali-kali kita bilang seperti itu ketika dia lagi di kerumunan banyak orang, lalu Yesus mengasingkan diri, dia menyendiri. Dan sepertinya itu malah menjadi kunci dari suatu kerohanian yang lebih sehat. Gitu. Makanya waktu kuliah pernah ada seorang dosen yang dia mengajarkan tentang
kepemimpinan sebenarnya, tapi dia menyebarkan satu tema yaitu solitude. Ya, bahwa orang itu penting untuk menyendiri sebenarnya, sekalipun dia makhluk sosial. Nah ini bisa dipakai buat cara untuk pulih dari FOMO tadi, gitu ya. Ikutin caranya Yesus Kristus. Nah itu secara teologisnya begitu ya. Jadi kalau kita mau sama ya sama seperti Kristus, bukan sama dengan dalam tanda kutip saingan kita, gitu kan. Ketika kita buka Instagram atau Facebook dan lain sebagainya, kita lihat kok dia followersnya lebih banyak, gitu kan. Kalau mau lebih banyak gampang udah lihat. Beli aja di Shopee. Iya, ada di Shopee dijual. Ada 10.000 followers, ada 1.000 like, ada. Itu kan gampang ya kalau cuma nyari followers ya kan. Nah, dari sisi psikologisnya, gimana sih cara orang bisa pulih lah untuk sembuh dari bukan sembuh ya tadi pulih lah atau udah nggak ngerasa dia FOMO lagi? Kayaknya juga kalau bicara tentang FOMO ini, seringkali tuh fenomena yang sering terjadi gitu. Kita tuh mungkin terlalu suka menaruh identitas kita di dalam pendapat orang lain. Identitas kita itu adanya di dalam diri orang lain, tergantung orang lain suka apa enggak. Jadi nggak punya pendirian, nggak punya identitas sendiri gitu. Nggak punya real life lah ya. Iya, nggak menjadi utuh dan nggak menjadi asli tadi kan sempat dikatakan. Dan ini mungkin mirisnya juga ya, kita tuh terlalu memberhalakan apa perkataan orang lain, apa pendapat orang lain, dibandingkan mungkin kita memikirkan diri kita sendiri gitu. Dan bukan dalam konteks memikirkan artinya serakah atau egois ya, tapi ya seenggaknya bisa mikir keadaan diri kita sendiri itu gimana. Ya, jadi maksudnya yang lebih tahu kita adalah kita gitu kan. Nah, itu yang cara untuk bisa kita bisa lewati fase FOMO itu seperti itu gitu ya. Dan mungkin aku kasih sebuah bukan tips ya, tapi ini sesuatu insight yang aku dapat juga. Kadang FOMO itu bisa mengungkapkan sesuatu dalam diri kita sebenarnya, mereveal sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi. Jadi misalnya, kalau misalnya kita terlalu suka membandingkan diri dengan orang lain, kita terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap kita, mungkin saja identitas kita taruh di dalam perkataan orang lain, dan mungkin bisa mereveal mungkin permasalahan-permasalahan yang secara psikologis itu ada di dalam diri kita. Misalnya, kita itu nggak pernah tahu kalau kita itu butuh penerimaan yang besar dari orang lain. Kita tuh nggak pernah tahu kalau kita itu mungkin butuh dianggap hebat oleh orang lain. Jadi karena waktu FOMO ini akhirnya kita rasakan, justru ini kesempatan sebenarnya untuk kita bisa refleksi, bisa mengintrospeksi diri. Kenapa ya gue merasa takut kalau misalnya gue ngelihat orang lain lagi have fun, lagi senang-senang. Kenapa gue merasa takut kalau gue ngelihat orang lain hidupnya lebih sukses? Sebenarnya jangan-jangan gue terlalu menganggap penting tentang pencapaian, gue terlalu bahkan memberhalakan penerimaan orang lain. Jadi ini kesempatan sebenarnya. Di satu sisi, jadi bisa positif ya? Iya, sebenarnya kalau kita menanggapinya, meresponinya dengan baik gitu, kita bisa aware, kita bisa melihat diri kita. Ini tuh bisa menjadi kesempatan yang kita mengenal diri kita. Bahkan dari situ kita pulih, kita bisa mungkin yang tadinya haus akan penerimaan orang lain, haus akan dilihat hebat, haus akan pujian, justru ini bisa merendahkan hati kita, membuat kita lebih humble. Mantap banget. Nah, Daniel ada yang mau ditanya? Enggak sih, tapi aku mau nambahin aja sedikit tadi yang Adrian ngomong yang Tuhan menyendiri atau mengasingkan diri. Mungkin kalau sekarang lebih dikenal dengan nama me time. Jadi kita menjauh dari orang-orang, menjauh dari segala hal, dan ya kita menyendiri untuk mungkin ngobrol sama diri sendiri. Tapi awas gila sih. Ya nggak sampai gitu juga. Cuman gitu. Ya merefleksikan diri seperti yang tadi itu tadi. Asal me time-nya quality, ada quality me time, bukan me time terus nanti buat ngabisin buat waktu yang nonton juga enggak me time sih.
Jadi terakhir buat Adrian sama Bro Kefas, ada satu quote, satu statement mungkin yang bisa memberikan penguatan sama sahabat-sahabat 5G Podcast dimanapun mereka berada, ya, baik di Indonesia, di Asia, di Eropa, Timur Tengah, siapapun semuanya yang menonton ya. ya. Dan saya berharap sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Amin, Biasa. amin. Ya, silakan, mungkin siapa duluan yang mau kasih satu statement, dua-duanya lah, tentang FOMO, tentang apa namanya, penguatan tentang acceptance, ya. Iya. Kita harus berani untuk berbeda malah ketimbang menjadi sama. Dare to be different. Dare to be different. Jadi dengan kita berbeda, kita justru malah membuat warna dalam kehidupan. Jadi bikin tren juga bisa. Betul. Betul. Jadi kalau misalnya di istilah desain grafis ada istilah kan monokrom. Ketika ada satu media cuman hanya satu warna di situ. Kalau kita bisa berani untuk tampil berbeda kan lebih indah. Gitu. Out of the box. Out of the box. Jadi artinya jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena perbedaan kita itu memberikan warna dalam kehidupan. Oke. Dare to be different, out of the box. Yang artinya berjalan di sebelah kanan. Oke. Silakan Bro Kefas. Ya, mungkin apalagi kita lagi ngomongin dalam konteks kita sebagai anak-anak muda Kristen gitu ya. Identitas kita itu sekali lagi nggak terletak di perkataan orang lain, nggak terletak di dalam diri orang lain bahkan. Tapi kita memiliki identitas yang kuat di dalam Kristus. Kalau kita diterima, kita dikasihi, kita memiliki keamanan di dalam Kristus, dan justru ini yang akan mengokohkan identitas kita. Kita kita itu anak-anak Allah yang dikasihi. Dan ini kalau buat aku pribadi membuat aku lebih menyadari ini, membuatku lebih merasa secure dengan identitasku. Jadi karena sudah tahu siapa kita dan bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Haleluya. Ada haleluya dari ujung-ujung bumi. Haleluya. Thank you banget buat Bro Adrian, thank you buat Bro Kefas, thank you Kak Cipto. Dan kita akan ketemu lagi ya di episode yang lebih keren. Ini keren banget, kita ngomongin diri kita sendiri ya, dan lingkungan juga. Ingat ya, introspeksi diri sendiri ya. Orang yang unik itu lebih dilihat daripada orang yang ngikut-ngikut doang. Mantap. Terima kasih semuanya. 5G Podcast.